Salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 MKWK Pendidikan Pancasila ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Peran Bahasa Indonesia dalam Membentuk Identitas Nasional di Era Globalisasi yang beranggotakan satu Ainil Alia Maisara dari Departemen Sosiologi, dua Fitria Ramadhani dari Departemen Ilmu Politik, yang ketiga, Zikri Wahari dari Departemen Antropologi Sosial. Yang keempat, saya sendiri, Satriana Dipinta dari Departemen Administrasi Publik. Dan yang kelima, Khadijah Khairunisa dari Departemen Hubungan Internasional. Selanjutnya saya akan beritahu latar belakang dari proyek kami, yaitu latar belakangnya adalah bahasa Indonesia punya peran sentral sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman etnis budaya. Bahasa daerah. Sejak ditetapkan lewat Sumpah Pemuda dan UUD 1945, bahasa ini jadi pondasi identitas nasional serta alat strategis dalam pendidikan, budaya, dan administrasi negara. Namun, harus globalisasi dan dominasi bahasa asing, terutama lewat media digital, yang menyebabkan tergesernya posisi bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Pergeseran ini dapat mengancam fungsi bahasa Indonesia sebagai simbol pemersatu dan jati diri bangsa jika tidak diantisipasi dengan baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahma. Silakan Rahma. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai bagian untuk rumusan masalah, tujuan proyek, dan manfaat proyek. Dalam rumusan masalah, untuk proyek ini kami membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam membentuk serta mempertahankan identitas nasional di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah. Kemudian bagaimana ancaman globalisasi dapat mempengaruhi keberlangsungan bahasa Indonesia di era digital saat ini. Selanjutnya untuk tujuan proyek, tujuan dari proyek ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul akibat globalisasi, serta menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Terakhir, manfaat proyek. Melalui proyek ini, kami berharap dapat memperluas pengetahuan mengenai pentingnya bahasa Indonesia, kemudian menumbuhkan sikap bangga terhadap bahasa nasional, sekaligus membantu mahasiswa berpikir kritis terhadap pengaruh globalisasi yang berpotensi menggeser bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Selanjutnya, untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Veronisa. Kepada Veronisa, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kegiatan adalah memahami dan menggambarkan secara mendalam peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di tengah tantangan globalisasi serta pengaruh budaya asing di era digital. Yang selanjutnya yaitu hasil hasil pelaksanaan. Laporan ini fokus pada proses pembuatan dan hasil publikasi, namun analisis dampak terhadap pemahaman penonton masih minim ataupun terbatas. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan survei atau wawancara kepada penonton untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai pengaruh video terhadap wawasan mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Veronica. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri. Kepada Zikri, disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan proyek. Yang pertama, analisis apakah tujuan tercapai. Tujuan tercapai sehingga mahasiswa, remaja, dan masyarakat umum mampu mengetahui betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia
sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dampak video terhadap awareness. Pembuatan video edukatif ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyampaian informasi secara visual dan menarik, video ini membantu penonton memperoleh wawasan dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat diakses. Selain itu, video ini juga membuka ruang diskusi di media sosial melalui komentar dan interaksi antar penonton. Dengan demikian, video edukatif ini berperan sebagai media pembelajaran efektif sekaligus sarana untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu kendala dan evaluasi. Kendalanya yaitu jadwal yang bentrok, cuaca yang buruk, serta adanya kesibukan lain seperti kegiatan organisasi dan acara jurusan. Selanjutnya evaluasi. Yang pertama, evaluasi manajemen waktu dan penjadwalan. Yang kedua, karena jadwal yang bentrok menunjukkan bahwa koordinasi waktu antar anggota belum efektif, sehingga perlu dibuat sistem penjadwalan yang lebih teratur. Misalnya, menggunakan kalender bersama, menentukan waktu tetap per minggu, atau membuat timeline proyek yang disepakati sejak awal. Yang ketiga, evaluasi perencanaan teknis dan lokasi. Karena kendala cuaca yang buruk menandakan bahwa rencana teknis belum memperhitungkan faktor eksternal. Tim perlu menyiapkan backup plan seperti lokasi alternatif indoor atau opsi pengambilan video secara daring agar produksi tidak tertunda. Yang terakhir, evaluasi pembagian tanggung jawab dan komitmen. Kesibukan masing-masing anggota menghambat kelancaran proyek ini. Hal ini perlu dievaluasi dengan membuat pembagian tugas yang lebih jelas, fleksibel, dan disesuaikan dengan waktu yang dimiliki tiap anggota. Juga perlu ada komitmen bersama untuk tetap menjalankan peran sesuai timeline. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zikri. Untuk slide selanjutnya, bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Ainil. Pada Ainil, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan kesimpulannya. Melalui proyek tersebut, kita memahami bahwa bahasa Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi, tetapi juga memperluas cara pandang penonton terhadap peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga media pembentuk identitas, gaya, dan pola pikir. Penonton yang mengikuti proyek ini bisa memperoleh wawasan baru tentang kekuatan bahasa dalam membangun pemahaman, menciptakan koneksi sosial, serta memengaruhi cara mereka menilai informasi lingkungan sekitar. Dengan demikian, proyek ini memberikan dampak positif yang nyata, yaitu meningkatnya apresiasi, kesadaran kritis, dan kemampuan bahasa Indonesia yang lebih efektif pada diri penonton. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ainil. Dan untuk bagian hasil publikasi, kami mendapat jumlah viewer di 3.570 viewers. Dengan likes 42 like, komentar 22 total, dan insight akun mencapai 14,7 ribu. Dan untuk bagian luaran project, kami memaparkan infografis, poster, video edukatif, dan G-form. Ini adalah hasil dari kami, yaitu kami memposting di story Instagram, memposting di TikTok, dan memposting di Twitter. Untuk keseluruhan luaran kami, Bapak bisa melihat di bagian bab 5. Di sana kami telah menyediakan link dari hasil proyek luaran proyek kami. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Maaf atas kesalahan.
dan kekurangan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.